Pertanyaan yang keenam, apa perbedaan antara anti-aging preventif atau korektif? Kapan waktu yang tepat untuk memulai perawatan preventif? Nah, yang paling bedanya adalah pola anti-aging preventif sama korektif. Ya. Itu bedanya. Preventif artinya mencegah. Kalau korektif artinya udah bermasalah baru dirubah. Ya, kalau ditanya adalah dua-duanya nggak bisa kita lepaskan. Karena pada saat orang menua pasti harus ada sesuatu perbaikan yang terjadi secara cepat. Sambil jalan kita perbaiki secara fondasinya dalam melakukan proses pencegahan seperti itu. Oke. Pertanyaan yang ketujuh, bagaimana teknologi terbaru seperti laser atau radiofrekuensi dapat membantu dalam perawatan anti-aging? Oke, itu bagus banget dan itu lasernya bermacam-macam. Laser yang sifatnya untuk anti-aging itu adalah mulai dari yang dia bisa meningkatkan kolagenisasi, menghilangkan flek hitam, memperbaiki pori-pori, ya kan? Ada banyak. Setiap jenis laser memiliki pola yang berbeda. Oke. Apakah benar penggunaan sunscreen secara rutin dapat memperlambat proses penuaan kulit? Betul, salah satunya. Karena salah satu faktor penuaan terbesar dari luar adalah matahari. Pertanyaannya ke-9, bagaimana pengaruh stres dan gaya hidup terhadap penuaan kulit? Apa strategi untuk mengurangi dampak negatif? Tadi kota besar, stres menjadi faktor yang paling utama mengakibatkan orang terjadi penuaan. 80% terjadi gangguan psikosomatis atau gangguan mental health pada orang-orang di perkotaan. Bagaimana caranya? Ada banyak caranya, namun yang paling sederhana adalah grounding. Apa itu grounding? Kita buka alas kaki kita keluar rumah, ya kan, dengan alas kaki, kalau bisa ada rumputnya, lakukan grounding selama 10-15 menit berjalan kaki. Itu secara otomatis akan mengurangi stresor secara sederhana. Oke. Pertanyaan yang terakhir, Dok. Apa saja bahan aktif yang paling efektif dalam produk skincare anti-aging dan bagaimana cara mereka bekerja? Nah, itu tidak ada yang paling efektif, namun saya ambil top 3 yang paling penting. Satu adalah ceramide, kedua adalah hyaluronic acid, yang terakhir adalah retinol. Ini yang paling banyak, yang paling komponen dasar. Hyaluronic acid atau asam hyaluronat, dia berfungsi adalah untuk menarik cairan dan mempertahankan cairan tersebut. Karena salah satu ketika kulit kita terjadi proses penuaan, itu air kita akan berkurang. Terus yang kedua adalah ceramide. Ceramide itu ibarat seperti semen. Dia adalah yang mengisi celah, yang mengisi bagian dinding-dinding di kulit kita. Ceramide itu adalah komponen memang utama yang ada dalam tubuh kita yang mulai hilang pada saat terjadi proses penuaan. Yang terakhir adalah retinol. Retinol itu berfungsi, itu ada banyak sekali manfaatnya sebenarnya. Salah satunya adalah regenerasi. Karena retinol ini bermanfaat mulai dari proses lightening agent, itu bisa. Mulai dari proses reformasi atau proses perbaikan kulit, itu bisa. Meningkatkan turnover atau meningkatkan perbaikan sel, itu pun juga bisa. Ada banyak sekali fungsi dari retinol itu sendiri. Oke, siap. Terima kasih, Dok.